Hai, selamat sore. Mah, Dalam. tak bisa. Belum ada yang muncul. Belum ada yang muncul. Hai, selamat sore. Assalamualaikum. Belum ada yang muncul. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan yang hari ini tidak seperti tema yang sebelumnya, yang tentang tumbuh kembang anak. Mudah-mudahan hari ini bisa. Bisa. Hai, Mbak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Setelah dapat, oh ya, informasi kami baru dapat booster kedua. Nakes Puskesmas Timur Baru sudah keempat. Gimana Nunggu rasanya, yang lain. Dok? Sudah mulai membutuhkan baby fever. Sudah nempel baby fevernya. Udah mulai ini ya Mbak. Sudah mulai kalau kata bidan Serpin, kata Kak Serpin sudah mulai gejala kayak kolesterol meningkat. Udah nggak nyaman. Iya. Pegal-pegal. Udah mood sudah mulai agak berantakan. Benar. Masih nunggu yang lain Mbak ya. Ini posisi di mana Mbak? Masih di puskesmas. Wah, Bikin laporan. demi tugas negara. Ayo Kak Devi, Bu Esni, belum muncul. Iya. Oh iya, harusnya Mbak Puput, tetapi karena satu dan lain halnya, akhirnya minta tolong digantikan sebentar. Anak gadis. Anak gadis. Anak gadis. Mana ini yang lainnya? Izin Siapa itu yang sambil udah gabung monggo, semuanya sambil nunggu. monggo Mbak Nur. Semua tugas negara harus segera diselesaikan. Monggo. Kalau Mbak Nur sendiri gimana rasanya setelah ini booster kedua yang dirasakan? Baru pegel aja sih, Dok. Moga-moga cuma pegel ya. Yang udah mulai kemang, udah nempel Iya, baby satu. nanti sampai rumah ditempel juga biar nggak bocor. Iya. Yang keempat, lubangnya udah tambah gede. Lubangnya udah di mana-mana ini. Hai, menunggu yang ini. Sama menunggu penonton yang lainnya juga ya kan Mbak Nur. Bener. Untung ini tidak ada drama seperti yang kemarin. Kemarin Intan Tibar sebelumnya, nggak tahu kenapa nggak bisa bergabung narasumbernya. Ini untung bisa. Tadi udah sempat ada dikdu. Iya. Wih, sudah rame. Selamat datang. Suasana lagi mendung-mendung. Memang enaknya sambil ini ya.
Sambil rebahan, Dok. Sambil tidur-tiduran rebahan. Bahkan. Hai Kak Depi. Hai, Ibu. Assalamualaikum. Gimana kabar organisasi keempat buat kedua? Putus, Bu. Bunyi-bunyi ya, Bu. Di sini suka musik. Aku pun musik. Putus-putus. Putus. Bunyi-bunyi. Bu, bunyi-bunyinya apa ya? Iya, ada bunyi deh. Masa koneksi deh. Apa? Ya. Narasumber kita sudah hadir semua. Jadi narasumber kita ini ada 3 orang. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabatnya. Kenapa ya? Bunyi-bunyi ya, Bu. Jadi memang dari Intan Tibar sebelumnya ke Intan Tibar yang ini agak cepat. Kenapa? Karena ternyata di tanggal 1 sampai 7 Agustus ini ada Pekan ASI ya. Pekan ASI sedunia ya. Seperti ya Kak Depi ya, ya. Jadi karena kita ingin memberikan, kan namanya juga Intan Tibar ya, informasi kesehatan Tiban baru ya. Jadi kita ingin memberikan informasi tentang ASI dan siap menyusui, mengasihi dan nanti seluk-beluk tentang ASI-nya. Intan Tibar sore ini kita ada 3 narasumber. Yang pertama ada Dr. Esni selaku umum Puskesmas Tiban Baru. Sore, Dok. Sore. Kedengaran suara saya? Sehat, Dok. Gimana kabarnya setelah mendapatkan booster kedua, suntikan keempat? Sepertinya mulai agak memanas lokasi tempat suntikan. Semoga tidak berlanjut panasnya. Panas, Bu. Jangan panas. Suaranya agak kresek-kresek loh, Tas. Iya. Ya, memang gitu ya? Iya, Bu. Oh, iya. Ini. Terus kita juga ada, iya nih Kak Rani, suaranya pecah-pecah ini storing. Ada yang tahu nggak kenapa ini kok bisa pecah-pecah storing gini ya? Nah, ini lagi bening, Dok, suaranya. Lebih bening ya? Iya, angin kayaknya tadi di luar. Terus ada juga setelah Dokter Esni tadi ada Bidan Depi, ya Kak Depi ya. Kak Depi bidan di Puskesmas Tiban Baru juga konselor ASI ya Kak ya? Iya, Bu. Iya, konselor ASI di Puskesmas Tiban Baru. Terus kita juga ada Bidan Nur Hayati, biasanya dipanggil Mbak Nur. Itu bidan koordinator di Puskesmas Tiban Baru. Jadi yang program kesehatan ibu dan anak itu ada di komandoi oleh Mbak Nur. Enggak juga ya Mbak? Gimana sih? Enggak juga. Oke, kita langsung ke Bu Esni dulu ya. Katanya tadi ada apa?
Ibu menyusui hadir. Semangat ibu menyusui. Apalagi yang sedang bekerja ya. Manda ya. Dari Bu Esni dulu ya Bu ya. Ibu Ya, silakan. Aja ya. sebenarnya ASI eksklusif itu apa sih Bu? Kalau ASI kan kita udah tahu ya, air susu ibu ya. Tapi kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Monggo Bu. Gini ya, Kak. Terima kasih Dokter Redita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi penjelasannya untuk aksi eksklusif, namanya eksklusif itu tentu khusus ya, berbeda gitu ya. Jadi ASI eksklusif itu ASI yang diberikan kepada bayi itu sejak dari awal dia dilahirkan sampai usianya menginjak 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Termasuk di situ air putih juga. Kemudian kadang-kadang ada yang memberikan jus-jus seperti itu ya. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Jadi khusus ASI saja yang diberikan kepada bayi. Sejak pertama kali dia lahir ya, melalui inisiasi menyusui dini ya, itu mulai diberikan ASI sampai bayi berusia 6 bulan. Rasanya sudah cukup itu saja tanpa tambahan yang lain termasuk air putih. Nah, itu cerita. Jadi kalau ASI itu untuk sampai 6 bulan ya Bu ya. Iya, sampai 6 bulan saja ya, namanya eksklusif ya. Eksklusif itu tanpa tambahan lainnya selain ASI ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan eksklusif. Terus kenapa harus ada ASI eksklusif? Memang kandungan di ASI-nya sendiri itu apa sih Bu? ASI itu boleh dibilang betul-betul makanan yang dipersiapkan khusus untuk bayi ya. Itu kalau misalnya apa namanya itu diperuntukkan khusus untuk bayi manusia sebenarnya ya. Jadi ya namanya ASI itu kandungannya sangat kaya, itu kaya protein, kemudian ada lagi karbohidratnya, kemudian ada lagi lemaknya, vitaminnya, lengkap pokoknya semuanya, mineralnya juga ada. Dan paling penting di dalam ASI itu sendiri yang mungkin tidak ada di susu formula itu adalah protein spesifik ya. Nah, protein spesifik ini itu mengandung imunoglobulin ya, imunoglobulin yang sangat kaya akan bisa melindungi bayi ya dari segala macam penyakit. Termasuk di dalamnya itu imunoglobulin A, imunoglobulin G juga, kemudian imunoglobulin M, sekretorit itu jenis antibodi yang berperan untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus, serta bisa mencegah alergi juga ya. Kemudian di dalam protein ASI itu sendiri ada namanya lisozim, itu bisa melindungi tubuh bayi dari bakteri buruk Salmonella dan E. coli. Biasanya bayi itu rentan menstruasi ya, seperti itu ya. Jadi ada lisozim yang ada di dalam ASI itu bisa melindungi bayi dari bakteri-bakteri Salmonella, E. coli. Kemudian ada juga namanya laktoferin, itu berperan untuk menghambat perkembangan bakteri yang bergantung pada zat besi yang ada di saluran pencernaan bayi. Ya, kemudian ada juga mengandung faktor bifidus, berperan mendukung perkembangan lactobacillus sehingga melindungi tubuh bayi dari bakteri yang berbahaya. Nah, di samping itu mengandung lemak juga, ya, bayi jadinya berat badannya nanti ketika ditimbang setiap bulan itu mengalami peningkatan yang sesuai dengan usianya. Ya, di samping itu juga mengandung vitamin, ya, vitamin A ada, vitamin B lengkap pokoknya, B1, B2, B3, B5 juga ada, B6 ya, B12, vitamin C juga ada, vitamin D, E, K, semua pokoknya komplit ya, vitamin ada di dalam ASI ya, gitu. Kemudian ada juga mineral ya, kayak zinc, kalsium, natrium ya. Mungkin ada beberapa susu formula yang hampir-hampir menyerupai ASI, ya, tetapi kandungannya tidak sekompleks ya, kandungan yang ada di dalam ASI. Jadi pokoknya sempurna dah. Pokoknya kalau ASI diberikan kepada bayi memang makanannya bayi ya. Memang makanan bayi ya Bu ya. Iya. Jadi apapun iklannya, mau iklannya sebagus apapun tetap ASI yang pokoknya tidak ada yang menandingi ASI dah pokoknya. Tidak ada yang menandingi ASI. Iya, betul. Itu sudah ada penelitiannya memang ya, yang sudah diteliti ya. Jadi memang sudah ada penelitiannya bahwasanya kandungan ASI memang betul-betul
diperuntukkan untuk perkembangan bayi ya, terutama yang eksklusif itu 0 sampai 6 bulan. Jadi cukup ASI saja tanpa tambahan lain. Berarti besar banget ya manfaat ASI untuk bayi sebenarnya ya Bu ya. Jadi sayang banget kalau Iya, misalnya. makanya sayang sekali kalau ada ibu-ibu yang tidak menyusui bayinya ya. Kadang ada ibu-ibu yang sudah termenset bahwasanya susu formula itu bagus ya, sehingga ini juga berpengaruh pada keinginan ibu untuk menyusui bayi. Ya, akhirnya produksi ASI juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikis ya dari ibu sendiri. Ibu sendiri. Iya, baik. Itu kan kalau manfaat ASI untuk bayinya ya kan Bu ya. Terus tapi Ya. kalau misalnya manfaat ASI atau manfaat menyusui bagi ibu ada nggak Bu sebenarnya? Manfaat menyusui pada ibu itu juga ada sebenarnya ya. Jadi bukan hanya untuk bayi saja, tapi untuk ibunya juga sebenarnya sangat besar juga manfaat menyusui ini ya. Antara lain itu pertama itu mempercepat proses pemulihan rahim pasca persalinan. Ya, nah seperti itu. Jadi selama masa kehamilan itu kan rahim mengalami perkembangan itu dari waktu ke waktu, seiring dengan semakin membesarnya bayi di dalam kandungan. Nah kemudian setelah melahirkan, rahim yang sudah tidak berisi bayi lagi itu akan mengalami proses bernama involusi kan, rahimnya mengecil seperti itu. Nah itu involusi sendiri itu proses di mana ukuran rahim selesai melahirkan akan kembali ke ukuran semula seperti sebelum hamil. Nah, proses perubahan rahim ke ukuran semula itulah kemudian dibantu oleh hormon oksitosin yang keluar ketika itu menyusui bayinya. Gitu. Ya. Baik. Walaupun dia sesar ataupun normal, tetap aja manfaat Iya, menyusui tetap saja. Ya. Jadi dengan keluarnya hormon oksitosin itu nanti perdarahan akhirnya kan bisa cepat berhenti ya karena rahimnya berkontraksi dengan baik ya. Gitu. Kemudian selain manfaat itu ada juga manfaatnya sebagai kontrasepsi alami juga bisa ya. Jadi dengan menyusui, nah itu juga termasuk salah satu kontrasepsi alami ya. Jadi menyusui itu ternyata bisa menunda periode menstruasi ya, sehingga membantu juga menunda kehamilan setelah melahirkan secara alami. Nah kemudian selama menyusui itu produksi hormon estrogen itu biasanya berkurang. Sedangkan ovulasi terjadi ketika kadar estrogen dalam tubuh itu meningkat. Ya, nah disinilah menyusui bisa membantu memperlambat proses ovulasi selama bulan pertama pasca melahirkan. Ya, jadi bisa dibilang itu kontrasepsi alami ya. Jadi menyusui termasuk kontrasepsi alami. Nah, ada juga manfaat lain bagi ibu dengan menyusui, itu bisa menghindarkan ibu dari mengalami depresi pasca melahirkan ya. Atau yang sering juga kita kenal dengan baby blues syndrome ya, seperti itu ya. Di mana ibu mengalami depresi pasca melahirkan ya, sehingga menghambat ibu juga untuk kadang menyusui bayinya ya. Nah, dengan ibu menyusui bayi, lalu dipercaya berkat adanya peningkatan hormon oksitosin dan prolaktin selama masa menyusui itu membuat ibu semakin rileks, sehingga depresi pasca melahirkan itu bisa dihindari seperti itu. Ya, nah manfaat lain itu ASI juga bisa menurunkan risiko ibu dari terserang penyakit khususnya penyakit kanker payudara, ya, nah dan kanker leher rahim seperti itu. Jadi manfaat bagi bayi ada dan manfaat bagi ibu juga ada. Jadi rugi kalau misalnya ada ibu yang tidak menyusui bayinya. Tidak menyusui bayinya. Jadi jangan kaget juga ya Bu ya kalau misalnya ASI eksklusif ternyata ibunya kok nggak mens karena memang ada faktor dari hormonnya tadi itu ya Bu ya. Faktor dari hormonnya. Mungkin ini juga bisa ASI itu praktis ya, ekonomis praktis. Nah itu mungkin manfaat yang sangat terasa ya bagi bukan hanya bagi ibunya saja, tapi bagi keluarga mungkin ya juga bisa menghemat pengeluaran. Hemat. Kalau mau pergi-pergi nggak repot bawa banyak-banyak ya, nggak perlu bawa kaleng susu, bawa banyak-banyak susu, bawa aja mamanya kemana-mana.
Maknya jadi bawa malam-malam misalnya kan, malam-malam anaknya nangis kan, nggak payah lagi bangun dari tempat tidur ya, cukup dibuka aja. Tapi itu tetap istrinya, harus ya. butuh dukungan keluarga ya kan Bu? Kayak Ya, gitu itu yang paling penting ya, dukungan keluarga, betul. Iya. Sebenarnya ada nggak sih Bu petunjuk kalau misalnya pemberian ASI eksklusif tuh? Petunjuk untuk pemberian ASI eksklusif itu ada sih sebenarnya ya. Jadi begini, untuk pemberian ASI bukan hanya eksklusif ya. Jadi pemberian ASI secara apa namanya itu, secara garis besarnya itu memang nanti sangat dipengaruhi oleh posisi, kadang seperti itu juga ya. Nah, nanti mungkin Bu Devi bisa menjelaskan juga bagaimana cara menyusui yang benar ya, yang apa namanya itu, yang kira-kira nyaman ya bagi ibu dan bagi bayinya, sehingga ASI bisa keluar dengan lancar seperti itu ya. Ibu kan Ya. kalau misalnya ibu menyusui itu banyak juga kan sebenarnya masalah kesehatan yang sering muncul kan ketika memberikan Ya. susu, memberikan ASI, mengasihi, kan ceritanya mengasihi ya kalau kita nyebutnya ya, Ya, mengasihi. Itu Ah. sering aja juga ada keluhan-keluhan kan Bu? Biasanya keluhannya apa aja ya Bu? Terus penanganan awalnya itu seperti apa biasanya Ibu? Oke, jadi masalah menyusui terutama bagi ibu-ibu yang anak pertama kali ya, yang belum punya pengalaman ya, dalam hal ini mungkin hamil, kemudian melahirkan, menyusui, itu belum ada pengalaman sama sekali, atau belum tidak ada keluarga terdekat mungkin yang mendampingi ya pada saat persalinan, melahirkan, menyusui mungkin ya, sehingga jadi bingung juga gitu ya. Jadi otomatis apa saja informasi yang dia terima, baik itu benar atau salah ya ditelan bulat-bulat kan gitu. Syukur-syukur kalau informasinya itu benar. Kalau misalnya informasinya salah, katanya kemudian diikuti ya, itu kan yang bisa menyebabkan tambah runyam kondisinya kan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya stres sendiri ibunya. Bisa jadi baby syndrome juga kan gitu kan. Nah jadi biasanya itu masalah-masalah yang timbul itu pertama biasanya pada minggu pertama ya, minggu-minggu pertama menyusui ya, setelah menyusui kemudian bayi kadang BAB-nya encer dan sering, jadi kadang panik ibunya juga kan seperti itu ada ya, sampai datang ke puskesmas, kenapa anak saya ini BAB-nya sering ya, padahal bayi kan baru belum sebelum 1 minggu misalnya gitu kan. Cuman BAB-nya banyak sekali sehari, kembung perutnya itu menurut versi ibunya kan. Sementara itu sebenarnya normal, apalagi pada bayi-bayi yang menyusui dari awal ya, memang seperti itu prosesnya ya. Karena bayi yang menyusui dari awal itu kan dia diberikan susu pertama itu ya, kolostrum ya, seperti itu. Nah, kolostrum itu juga bisa berfungsi sebagai pencahat sih sebenarnya, tujuannya untuk membersihkan kotoran mekonium lah istilahnya, itu mekonium, kotoran-kotoran bayi yang terbawa pada saat dia di dalam kandungan ya, sehingga saluran pencernaannya menjadi bersih. Nah seperti itu ya, jadi tidak usah cemas. Jadi jangan pula dari kita nanti bilang ke ibu itu supaya menghentikan pemberian ASI, jangan seperti itu ya. Jadi itu adalah wajar pada saat minggu pertama bayi itu BAB-nya encer, mungkin sering juga, kalau selama dia diberikan ASI itu insya Allah aman ya, tidak ada masalah ya. Nah tuh kemudian ada masalah juga itu hari pertama ASInya kok belum keluar gitu ya, itu juga ada masalah ya kan, hari pertama ini nggak keluar nih ASInya ya. Nah itu yang perlu dilakukan adalah mungkin beri minum, jadi kadang diberikan susu formula ya, karena belum keluar, ASInya belum keluar ya, jadi diberikan susu formula saja seperti itu ya. Alasannya anak menangis karena lapar ya, anaknya rewel menangis karena lapar. Nah itu kan informasi yang salah juga ya, anak menangis karena lapar ya. Sebenarnya bayi itu bisa bertahan sih
setelah dia lahir itu tidak usah makan minum selama 6 jam itu masih oke ya, masih bisa dia ya bertahan karena memang ada lemak di dalam badannya ya, masih bisa dia tahan sebenarnya tanpa minum ataupun makan ya. Jadi itu ada informasi yang salah di mana ASI belum keluar diberi minum susu tambahan terutama susu formula. Nah ada juga lah yang informasinya menyatakan bahwa payudaranya kecil sehingga kurang memberikan ASI, ada juga seperti itu ya. Itu informasi yang salah juga. Payudara saya kecil, kenapa ibu tidak menyusui? Nggak ada airnya karena payudaranya kecil. Ada juga seperti itu informasinya kan. Jadi ibu sudah merasa pesimis dulu bisa menyusui, padahal tidak ya kan. Sebenarnya kelenjar payudara itu hampir sama semua wanita, yang membedakan besar atau kecil ya jaringan lemaknya saja mungkin ya. Nah gitu, jadi mau payudaranya besar atau payudaranya kecil tetap ibu itu bisa untuk menyusui bayinya, karena memang kita sudah ditakdirkan untuk bisa menyusui anak yang dikandung dan dilahirkan, nah seperti itu ya. Kemudian masalah juga itu kadang puting susunya itu terbenam ya, ibu puting susunya ya puting susunya ke dalam atau seperti itu, jadi anaknya nggak mau nyusu karena puting susunya masuk ke dalam ya. Nah itu juga menjadi salah satu sebab ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya, nah, seperti itu. Jadi pokoknya jangan khawatir lah ya, ada lagi bisa diakali atau disiasati misalnya seperti itu ya. Bisa menggunakan yang puting silikon ya, seperti itu ya. Nah bisa disiasati dengan menggunakan alat-alat yang kira-kira bisa menggantikan fungsinya seperti itu ya. Ada juga putingnya lecet kadang ya, ibunya karena baru pertama kali menyusui, puting susunya lecet, kemudian payudaranya bengkak juga ada seperti itu ya. Karena bayinya tidak bisa menyusui, mungkin karena puting susunya masuk ke dalam, akhirnya bengkak payudaranya ya. Jadi kalau kondisi seperti itu tetap saja bayi bisa menyusui ya, dengan cara pertama dibuang dulu sedikit, baru kemudian bayi dianjurkan untuk langsung menghisap puting susu ibu ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya di awal-awal bayinya mencret, bukan berarti dia alergi ASI. Jangan nanti datang bilang bayinya alergi ASI gitu ya kan Bu, gara-gara mencret. Enggak, karena memang ada adaptasi lambungnya ya Bu ya. Udah lama nih lambungnya kosong nih di dalam perut, jadi kan adaptasi dia. Jadi jangan bilang kalau alergi ASI. Oke, makasih Bu Esni. Iya. Alergi ASI. Kurang jelas ya suaranya ya? Enggak Bu, jelas. Jelas? Bu Esni jelas suaranya Bu? Halo? Bu Esni? Hilang Iya. Udah selesai materi Bu Esni kok tiba-tiba nge-fresh Bu? Kita ke Mbak Nur atau Kak Devi dulu nih. Silakan diselesaikan, mau tweet dulu atau gimana ini? Mau ke Mbak Nur atau Kak Devi dulu? Siapa duluan? Siapa aja dong? Siapa duluan? Kak Nur aja, Mbak Nur dulu ya. Kak Devi ya, izin ya Mbak Kak Devi ya. Mbak Nur ini kan bidan koordinator di Puskesmas Timban Baru, terus juga pemegang program Catin ya, calon pengantinnya di Puskesmas Timban Baru. Nah hubungannya, maksudnya gini Mbak Nur, hubungannya ada nggak sih hubungannya kalau misalnya ini nih Catin nih dengan pengetahuan tentang ASI, ada nggak Mbak? Ada. Iya, monggo Mbak Nur. Kalau dari hubungan sebenarnya kalau masalah
mengasihi ini, persiapannya jauh sebelum proses menyusui itu. Udah jauh-jauh hari sebelumnya ya dok ya. Makanya kita kenal dengan 1000 hari KPK, 1000 hari pertama kehidupan. Di mana 1000 hari itu dibagi waktu hamil 9 bulan ya, 270 hari. Dan setelah bayi lahir sampai 2 tahun, sekitar 770 hari. Kalau di total 1000 hari kan. Jauh-jauh dari sebelumnya itu, istilahnya sebelum memasuki fase kehamilan, tentu dalam masukin chatting dulu ya dok ya, yang sering kita tekankan sama kakak abang chatting di KUA kalau ketemu kita atau di puskesmas ketemu kita, bahwa hamil itu nggak tiba-tiba hamil, menyusui itu nggak tiba-tiba menyusui, selalu ada persiapan sebelumnya. Misalnya ketemu sama tenaga kesehatan saat abang dan kakak masih calon pengantin, biasanya kami tenaga kesehatan nih mulai nih kepo, istilahnya kepo ya dok ya, berat badannya berapa, tingginya berapa, lingkar lengannya berapa, karena untuk mengetahui di sisi ibu, dimana gizi ini erat kaitannya dengan persiapan kehamilan, selanjutnya persiapan menyusui. Makanya kita bilang, kok jauh banget, aku baru mau calon pengantin kok udah diceritain tentang ASI. Oh enggak, kita ketemu dulu ngobrol, gimana, status gizinya gimana, ada tidak penyakit yang ternyata dari kakak abang seperti ini yang memungkinkan misalnya setelah melahirkan nanti nggak boleh ngasih ASI, dulu ASInya, atau setelah menikah nanti tunda dulu kehamilannya karena ada sesuatu hal yang harus dikoreksi atau istilahnya dipulihkan dulu, seperti itu dok. Berarti memang screening awal ya Mbak, karena pabriknya ini harus benar dulu ini untuk menghasilkan produk yang baik, pabriknya harus benar dulu ini gitu ya, istilahnya gitu ya Mbak Nur ya. Kita kenal dengan ada yang namanya inisiasi menyusu dini Mbak Nur, itu apa sih sebenarnya Mbak Nur? Dan keuntungannya ada di inisiasi menyusu dini, menyusu nggak pakai ini ya, menyusu. Jadi tegas, memang ini usaha dari baginya. Sebelum masuk ke IMD, izin dok sedikit share tentang Undang-Undang ASI nomor 36 tahun 2009 pasal 1, pasal 128 ayat 1. Koreksi 36 2009 pasal 128 ayat 1. Ini ya. Bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan sampai selama 6 bulan kecuali dengan indikasi medis. Ini tegas ya, berhak, berarti haknya bayi lahir dia udah bawa hak, saya berhak mendapatkan ASI selama 6 bulan cuma di kehidupannya. Nah dari itu ya kan IMD ini keluar. IMD kita bilang IMD kenapa? Proses awal di mana bayi mencoba menyusui sendiri dengan cara bayi diletakkan di dada mamanya. Pas bayi brojol keluar diletakkan di badan mamanya, nggak dibungkus, cuma dikeringin aja. Kemudian bayi dibiarkan mencari susu ibunya sendiri untuk menyusu. Sebenarnya secara filosofi ini sudah menjadi halona selamat datang di dunia yang tidak senyaman di dalam mama. Jadi seperti itu. Saat proses ini berlangsung, bayi sama ibunya kontak kulit, skin, jadi nggak boleh dialasin kain. Kalaupun dialasin kain, duduk di badannya aja dan kepalanya itu mencegah bayi kehilangan panas badan itu. Kalau udah berlangsung selama 1 jam, paling sedikit 1 jam sampai bayi ketemu ibunya dan menyusu dan terjadi kontak kulit, itulah yang disebut IMD yang sempurna seperti itu. Jadi sebenarnya ini lahir peluk keringin, susui seperti itu. Biarin bayinya main nyari ibunya sendiri. Baik, itu yang namanya inisiasi menyusui dini. Berarti sebenarnya kalau bayi
baru lahir sampai 6 bulan itu bisa menuntut, kalau dia nggak dapat ASI dia bisa menuntut ya, karena ada undang-undangnya, menuntut orang tuanya kalau nggak dikasih ASI, karena ada undang-undangnya ternyata gitu ya Mbak Nur ya. Terus kalau bayi lapar, terus kalau kan bayi menangis, pasti menangis. Terus tanda dia, kan masing-masing itu ada tandanya ya. Bayi menangis itu belum tentu lapar. Tanda-tanda selain menangis untuk bayi kalau lapar itu apa aja Mbak Nur? Sebenarnya kalau bayi lapar nih nggak jauh sama kita yang dewasa ya dok. Kita lapar juga kelakuannya sama kok kayak bayi. Terus dia selama bayi dalam sehari itu bayi bisa nyusu 8 sampai 12 kali ya, lebih sering dari kita yang makan 3 kali ya, lebih sering. Itu pun dengan kita on demand. Jadi kalau lebih dari 12 kali silakan, suka-suka bayinya kan udah dihubungin sama undang-undang tuh. Mau diisi suka-suka saya berapa kali, kemudian bisa ngomong ya Bu ya, seperti itu. Jadi 8 sampai 12 kali atau sesuai bayi. Malah kalau tidur pun kita bangun, kok udah 2 jam tidur nggak bangun-bangun, belum masuk bangunin gitu. Yang kalau tanda-tanda yang paling sering, bayi ini kayak jelangapan, mulut sama bibir lidahnya gerak terus saya nyari-nyari ya. Mulai tuh nengok kanan kiri nyari, biasanya nyari dia ya, yang bisa dihisap apa. Ketiga, gelisah, nggak nyaman bawaannya, ronta-ronta gitu ya. Ini baru tahap awal. Kalau nggak segera dapat ASI, muncul tanda lapar aktif. Dia mulai masukin tangan jari-jarinya ke mulut. Apa yang di dekatnya dimasukin ke mulutnya. Atau kalau yang tangan bayi itu masih pendek ya, ada yang belum nyampe ke mulut, dia bakalan genggam tangannya di depan dada kuat-kuat seperti itu, kayak ngepel di depan dada kuat-kuat atau di depan perut. Yang ketiga lapar aktif, gerakin kaki tangan terus menerus, tangan kakinya merontak-rontak terus, makin keras dia. Kalau dekat sama ibunya, biasanya dia geserin kepalanya di dada ibunya, nyari. Udah aktif dia nyari ya. Kemudian mulai rewel, merengek, nangis dari yang lapar ini khas banget. Dia lebih kadang nadanya rendah, pendek. Kita minta mana dong makananku, aku lapar, pendek nadanya dan rendah. Kayak kalau kita istilahnya memelas ya dok ya. Iya. Lebih cepat. Kemudian dia lebih aktif melakukan gerak hisap kayak ucap-ucap gitu. Kalau dari fase lapar aktif ini belum dapat ASI juga, udah lapar banget, dia bakalan nangis lebih sering, mukanya memerah. Tahap ini biasanya bunda-bunda apalagi yang ibu apa ya dengan anak pertama udah mulai ini karena bayinya seringnya kalau udah ngambek seperti ini susah untuk disusuin, udah mulai mau dia minta, apalagi kalau udah sampai yang kejer. Jadi kalau udah posisi seperti ini kita kasih susu tentu mau dia, jadi harus ditenangin ya. Tapi yang sering terjadi pada ibu-ibu yang anak pertama, bukan bayinya, ibunya justru yang harus ditenangin dulu. Karena panik lihat bayinya udah nolak dikasih ASI. Kalau udah tanda lapar banget. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang stay sama bayinya, jangan sampai lewat dari fase lapar aktif ya. Di fase lapar pertama itu kita ibunya. Karena kita itu dapat penting bayinya langsung tak biasanya, nggak pakai acara drama ngambek dulu. Iya. Jadi bayi menangis belum tentu lapar ya, Mbak Nur ya. Banyak hal yang bisa berpengaruh ya. Jadi jangan panik. Kalau misalnya bayinya nangis, langsung disodorin ASI terus sampai kembung. Kalau misalnya tanda bayi kalau sudah cukup ASI-nya, Mbak Nur gimana Mbak Nur? Kalau udah cukup ASI biasanya kenyang ya dok ya, namanya kenyang.
Biasanya kadang-kadang mama kemudian nyusuin bayinya tuh sambil duduk leyeh-leyeh atau tiduran. Bayi itu akan mengendorkan hisapannya, kayak melepasin diri, ngantuk, dilanjut tidur seperti itu. Biasanya udah kenyang. Ada yang sampai meler-meler di sini asiknya, biasanya di kenyang nggak jalan lagi. Tapi kalau bayi misalnya lagi di dalam kondisi kekenyangan turun tapi kenyang, begitu disodorin ke ibunya, dia nggak ngerespon. Itu nggak mangap, cuma gini-gini aja biasanya, nggak buka mulut dia ya Dok ya. Terus seringnya kalau lagi nggak dalam kondisi tidur ini rileks, bayi kan sering tangannya dia biasanya ini rileks, terlentang biasa, nggak gegem kuat, terus badannya juga rileks gitu. Kalau dilihat dari tandanya, selain yang dia kenyang, berat badannya 2 minggu pertama itu naik sekitar 7-10%. Soalnya di minggu pertama bayi lahir pasti seringnya terjadi penurunan berat badan dulu nih. Begitu dia aktif-aktif di minggu kedua sana mulai naik berat badannya. Kemudian yang sering terasa sama ibunya, kalau habis ngasih ASI, bayi ibu itu atau payudara ibu tidak terlalu sakit karena bayinya tak mau yonisep, yang santai aja di nisep. Terus yang sering banget kita lihat buang air besarnya, buang air kecilnya bisa sampai 6-12 kali sehari, 6-12 per hari. Sehari ya, 12 kali. Warna itu jadi kuning. Tandanya kemudian kalau bayi yang dengan ASI eksklusif ini buang air besarnya minimal 2 kali sehari, kali 3. Di minggu pertama dia baru bertemu sama umum seperti dibilang dokter tadi agak berubah. Kemudian berubah 15 hari sana warnanya udah mulai cerah. Tapi tanda ini bahwa baik. Jadi kalau sudah cukup kayak kita ya Mbak, kalau sudah kenyang, kalau gizi cukup, jadi berat badan naik. Kalau sudah kenyang, sudah tenang, rileks gitu ya Mbak ya. Sama kayak orang dewasa. Tadi kan Mbak bahas tentang, kalau kita bahas tentang yang awal-awal Catin tadi ya Mbak ya, kan kita sudah edukasi juga tentang 1000 hari pertama kehidupan. Kalau misalnya gini Mbak, kecukupan gizi untuk ibu menyusui itu gimana sih cara memenuhinya? Jadi kalau ngomong gizi berarti kebutuhan gizi ibu menyusui ya Dok ya, makanannya sehari-hari ya. Kalau gizi busui ini kaitannya dengan produksi asinya. Gizi mamanya produksi asinya juga cukup, komposisi asinya juga baik. Jadi pemenuhan gizi ini memang erat kaitannya dengan penambahan berat badan dan ibunya ya. Mungkin biasanya kalau di posyandu kan sampai bulan bayi di situ. Kalau itu dari sisi bayinya, sementara dari ibunya memang makanannya harus lebih dari ini yang tidak menyusui. Dalam 6 bulan pertama, ibu itu sampai sekitar 500 dari yang tidak ibu menyusui. Misalnya kalau tidak menyusui 2.000, berarti ibu menyusui ini harus 2.500. Kalau pakai tanian nasi, sekitar 25 gram ya, 1,5 porsi nasi. Ibu hamil, ibu menyusui, maaf, ibu hamil kan bawaannya Dok dari tadi. Hamil terus bawaannya, memantau ibu hamil soalnya. Protein butuh tambahan sekitar 7 gram. Dagingnya Dok ya, kalau tempe setengah on 50 gram. Dari semua itu yang penting juga asupan cairannya. Kadang ibu hamil, ibu menyusui ini begitu bayinya tidur dia kelap, beberes segala macam. Kadang lupa minum, seringnya seperti itu. Padahal kebutuhan cairan ibu menyusui ini sekitar 2-3 liter sehari. Cairannya nggak harus dalam bentuk air putih ya, bisa sama buah sayur, susu, jadi totalin sekitar 2-3 liter sehari. Karena kalau bukan cairan, imbasnya yang paling cepat produksi asinya juga berkurang.
seperti itu. Jadi buat bunda-bunda yang menyusui boleh kok sambil nyusuin selonjoran, sambil minum jeruk anget, teh manis, atau susu anget, silakan. Kalau misalnya lagi menyusui, nggak harus fokus mantengin bayinya terus, nggak apa-apa. Sambil ngemil, sambil minum, silakan. Jadi memang benar-benar harus ekstra ibu menyusui. Makanya kalau ada yang bilang itu enggak buat mamanya yang harus Namanya yang ini. ya, benar. Boleh Terus? es krim, silakan. Terus jangan sampai dibully ibu menyusui. Kalau ibu menyusui berat badannya naik, ya wajar karena memang butuh Biar banyak. makannya lebih banyak soalnya. Iya, lebih banyak. Ibu menyusui juga nggak usah pakai diet gitu ya Mbak Nur ya. Ini biasanya pelampiasan ya dok ya. Saya menyusui gitu, apa gitu. Nah, kalau misalnya mitos dan fakta terkait ASI yang sering di masyarakat, itu apa aja sih Mbak Nur? Mitos, kalau bicara mitos kita bisa sampai sore kayaknya tuh ya. Soalnya banyak banget mitos yang beredar di masyarakat ya. Seperti yang Bu Dr. Esti tadi sebutin, payudara kecil artinya sedikit. Iya, itu Bu Esni tadi ini. Iya. Itu kan apa mitos? Iya. Iya, mitos ya dok. Iya. Lemak ya. Itu ya kadang justru payudaranya besar dia tidak menyusui karena alasannya tidak ada keluar dari susunya, ya kan? Air itu, iya. Iya. Nah, tadi ibu-ibu atau kakak-kakak yang lupa juga kecil tetap pede menyusui karena kita nggak ngaruh sama ASI yang dihasilkan. Kecil nggak ASI dan dari tekad ibunya yang untuk menyusui. Kemudian dapat juga yang masyarakat itu boleh menyusui tidak? Tanya. Boleh menyusui, boleh menyusui. Justru dengan menyusui bayi yang dapat antibodi virus ya untuk menangkal virus itu sendiri. Tapi menyusuinya pakai masker ditutup, kemudian harus sering cuci tangan supaya penularan ke bayi tidak tertular dari jauh. Kemudian ada lagi ini dokter menyusui bantu menurunkan berat badan ibu, benar atau enggak? Sebenarnya kalau menyusui ini, kalau dari penelitiannya ada begitu ibu menyusui dalam sehari bakar 300 sampai 500 kalorinya per hari kebakar karena menyusui, ya. Jadi kalau misalnya ibunya overweight selama menyusui, dalam periode 6 bulan pertama itu kalau kita hitung-hitung 300 sampai 500 itu berat juga seperti olahraganya. Dan sebenarnya udah saturasi itu banyak kalori. Jadi kemungkinan turun berat badan lebih besar dibanding ibu yang nggak menyusui. Satu lagi yang sering artis-artis ini menyusui bikin payudara kendor. Iya. Nah lo Nggak mau menyusui gara-gara nggak mau ngerusak bentuk payudara. Banyak ya kayak gitu ya. Sebenarnya ini mitos ya, diskresinya mitos banget. Perubahan payudara itu akan berubah seiring umur, kan? Seiring umur, makin berumur jaringan ototnya makin kendor. Kecuali ditambah pakai silikon, kan? Juga proses hamil itu sendiri udah ada perubahan hormon. Jadi di situ udah ngaruh sama kecenderungan payudara ya. Beda, misalnya kita waktu mau datang ke awal-awal hamil, payudara kenceng banget, tegang, banyak mandi. Berjalan gitu. Nah, hormon progesteron yang tapi adalah kencengan payudara seperti ya, makanan ya, ya. Makan ini, makan itu, mungkin bayinya diare seperti itu, atau bayinya nggak tahan. Seperti yang dijelaskan Dr. Esni tadi, kalau diare atau
yang berkaitan dengan makanan yang dimakan ibunya, sebenarnya trial and error ya dok ya. Kadang ada bayi yang sensitif terhadap makanan tersebut. Begitu ibunya makan, ternyata alergi susu sapi, jenis produk-produk dairy, begitu ibunya makan, dia diare bayinya. Artinya ada makan cabai pedas, diare bayinya. Kita tahu bahwa bayi kita nggak tahan sama jenis makanan yang saya makan, mulai sudah begitu. Yang ini besok coba saya kurangi dulu. Ya, sebenarnya kalau alergi di bayi ini lama-lama makin lama sering dia makin tahan sama yang menyebab alerginya. Terus apa lagi ya dok ya? Nyusuin harus gantian kanan dan kiri. Dia nggak pernah dengar nggak? Kita di kelas ibu hamil, kalau nyusuin harus kanan kiri. Soalnya beda rasa strawberry dan coklat seperti itu. Sebenarnya menyusui benar gantian kanan dan kiri, tapi menyusui itu harus tuntas salah satu payudara dulu, karena kita tahu komposisi ASI itu ASI yang pertama dia ada itu buat bilangin haus bayinya, kemudian ada ASI pertengahan, dan terakhir ada ASI yang lebih kecil, head milk ya. Ini yang berfungsi menaikkan berat badan bayinya. Jadi benar gantian kanan dan kiri, tapi caranya harus tuntas di salah satu payudara dulu. Jangan baru kanan terus bayinya baru semenit 2 menit udah dipindahin ke kiri, cuma dapat air doang ya mbak ya? Benar. Cuma dapat air doang. Terus ini terkait dengan vaksin, Ibu menyusui sebenarnya boleh ya vaksin COVID-19 kan ya? Boleh. Dari kesepakatan dokter anak juga boleh ya dok ya. Kemarinnya sempat kita di awal-awal Mas ya, apakah itu menyusui seperti itu kita punya. Tapi alhamdulillah belakangan ini jenis vaksin sama ibu juga boleh. Iya, malah ASI-nya mengandung ininya antibodinya. Terus program di Puskesmas Tiban Baru Mbak Nur yang terkait dengan ASI dan kesehatan ibu dan anak apa aja tuh Mbak Nur? Banyak ya? Banyak sebenarnya dok yang udah sering berjalan, tapi mungkin di masyarakat terlalu ini ya dok ya, kan satu ada kelas ibu hamil yang biasanya kita turun ke posyandu dan hamil kayak diskusi seperti itu, mulai dari perawatan bayi, ASI sampai posisi perlekatan menyusui bayi itu di situ kita jelasin. Yang kedua ada kelas ibu balita sesuai dengan umurnya, di situ ada juga penjelasan tentang ASI. Kemudian kita juga buka konseling gizi bagi ibu yang masih dalam masa ASI dan badan bayi sudah naik atau ada masalah sama menyusuinya. Karena kok badan saya kurus banget ya, di situ nanti ada tujuannya Mbak Cynthia yang ngasih konseling tentang gizi selama menyusui. Kalau ada permasalahan misalnya saya tidak menyusui, bayi saya tak pernah kuat, dengan nya yang lebih awal lagi, yang di persiapan cantennya tadi kita ada konseling canten, screening cantik di situ juga. Di situ juga kita melakukan sebelum hari hamil sendiri. Terus yang lebih aktif ke masyarakat ada programnya Bu Eva dan Eva. Kemudian remaja, kemudian tambah darah remaja yang ada kolaborasi sama dia, jadi setiap anak yang termasuk masa sakit sampai tambah darah sekali ini udah kompleks ya, dari persiapan dari remaja sampai kalian udah baru. Baik, berarti
sekalian pengenalannya Bu Esni ya. Kita di Puskesmas di Banbaru ada yang namanya konter pemikat ya Bu Esni ya. Ya Dok ya. Di konter pemikat itu kita ada konseling. Tadi udah dijelasin sama Mbak Nur. Ada konseling tentang gizinya, konseling tentang catinnya. Nanti di konseling gizi juga bisa nimbrung itu konselor asinya ya Mbak ya. Ya Kak Depi ya. Makasih Mbak Nur. Kita ke Kak Depi. Lama banget ya Kak Depi ya sampai ini ya. Nungguinnya ya. Tapi masih semangat ya Kak Depi ya. Kak Depi. Kak Depi ada salah satu konselor ASI yang di Puskesmas di Banbaru ya Kak Depi ya. Iya Bu. Ya Kak. Halo Kak. Iya, Kak Devi, sebenarnya kalau cara dan teknik tadi kan udah disinggung sedikit sama Bu Esti. Kalau cara dan teknik menyusui yang tepat itu perlekatannya itu seperti apa sih sebenarnya, Kak Devi? Monggo Kak Devi, silakan. Terima kasih. Saya langsung ini aja Bu, ke bonekanya aja saya praktekkan ya Bu, yang benar menyusuinya itu. Langsung ada ininya. Jadi yang pertama itu cara menyusui yang benar itu Bu, yang pertama ibu-ibunya harus cuci tangan dulu ya. Setiap kali menyusui bayinya harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian ibunya harus atur posisi yang nyaman untuk menyusui bayinya. Misalnya duduk atau di atas kursi duduknya. Jadi tangan ibunya, misalnya posisi bayinya seperti ini. Jadi posisi bayi tegak lurus yang ibu. Tegak lurus ya. Posisi bayi harus tegak lurus. Kalau misalnya ibunya duduk, misalnya di belakangnya ditaruh misalnya bantal ya. Pokoknya posisi yang senyaman mungkin ibunya untuk menyusui bayinya. Kemudian kalau misalnya di atas kursi boleh diletakkan di kakinya tempat duduk yang kecil supaya kakinya tidak menggantung. Jadi kalau misalnya bayinya seperti ini otomatis kan tangan kita tergantung nih Bu. Lihat Bu. Kelihatan Bu. Ini misalnya menggantung. Bisa kita letakkan misalnya bantal supaya kita tidak capek ya tangan kita ya Bu, biar nyaman juga posisi kita dan bayinya. Kemudian perut bayi harus menempel ke perut ibu. Perut bayi harus menempel ke perut ibu. Biasanya ibu-ibu kebanyakan menyusuinya itu kepala bayinya menghadap ke payudara, perut bayinya tidak menempel. Kebanyakan seperti itu. Ya, jadi yang sebenarnya bayi menempel ke perut ibu. Jadi posisinya seperti ini, menempel. Tapi kan kebanyakan yang salah menyusui itu Bu, perutnya tidak menempel. Kepalanya aja yang nelen gitu ya? Ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian banyak juga yang salah cara menyusui ini. Dagu bayi tidak menempel ke payudara. Dagu bayi tidak menempel ke payudara. Gimana supaya menempel? Makanya mulut bayi ketika menyusui Bu, mulutnya harus terbuka lebar ini. Bu, ini payudara. Banyak ternyata ininya. Manekinnya banyak. Jadi mulut bayi itu bukan menghisap puting susunya. Bukan yang dihisap puting susunya Bu. Jadi yang dihisap areolanya. Mulutnya jadinya terbuka lebar. Jadi bibir bawah dia harus terbuka lebar. Jadi kalau dia sudah terbuka lebar, otomatis dagunya menempel ke payudara ibunya. Sebagian besar kan kebanyakan yang dihisap cuman puting susunya Bu, tidak terbuka, tidak membuka lebar, jadi dia cuman sedikit, jadi itu yang membuat payudara suka lecet. Karena yang dihisap putingnya bukan areola. Jadi dia kalau terbuka lebar otomatis ya areolanya sampai. Biasanya yang di bawah. Kalau bayinya tidak bisa membuka lebar, bisa tangan ini kita, kelingking jari ini ditaruh di pinggir bibir untuk membukanya. Seperti itu.
Kemudian ada juga Bu, posisi ini memang sangat penting. Kemudian ibunya kalau menyusui bayinya, dia harus melihat bayinya. Tidak misalnya kemana, misalnya main HP gitu ya. Kebanyakan gitu, HP di tangan tapi tidak melihat bayinya. Sebenarnya itu salah. Nanti nggak keluar deras air susunya. Iya Bu. Ya. Jadi memang Betul ya. kasih sayangnya ini yang Harus utama. fokus. Nah, jadi Ya. harus fokus. Kemudian kita harus membantu juga, misalnya payudaranya ini Bu harus dipegang, jangan misalnya bayinya ditaruh aja gini gitu, karena kan takutnya dia ketutup, apalagi yang payudaranya agak besar. Jadi ibunya melihat posisi yang benar memegang payudara ini Bu dengan huruf C. Begini. Kalau dulu kan modelnya menggunting seperti ini. Ya. Nah, kalau sekarang huruf C. Jadi kita posisinya seperti ini. Itu. Jadi kalau memang posisi sudah benar, itu air ASI-nya pasti ada. Dan Kemudian juga mencegah untuk terjadi pelecetan tadi ya Kak Devi ya, kalau posisi benar ya. ya, kebanyakan ibu-ibu tidak mau menyusui, dibilang ASI-nya tidak ada gitu ya Bu. Jadi sebenarnya tidak, ASI itu ada, cuman cara menyusuinya yang salah, kemudian ibunya jarang memberi ASI. Ibunya jarang. Jadi untuk supaya ASI kita banyak, itu yang pertama itu ibunya harus sesering mungkin untuk menyusui bayinya. Itu yang pertama. Kalau dia sering menyusui bayinya, air susu pasti banyak. Itu Bu. Kebanyakan kan anak nggak menyusui gitu. Jadi air susunya tidak banyak. Jadinya seperti jadi bilang, kok menyusuinya sebentar? Ya ASI tidak ada. Jadi itu tidak benar. ASI itu sebenarnya banyak. Intinya ibunya yang harus sering menyusui bayinya. Kemudian ibunya tidak boleh stres. Kalau ibunya stres, itu otomatis air susunya bisa terhambat. Kemudian Tapi kalau posisi berbaring boleh nggak Kak? boleh, Kalau tadi kan Kakak jelasin posisinya duduk kan? boleh Bu, posisi berbaring juga boleh ya. Itu tadi Bu, ibunya jangan sampai tertidur. Takutnya tadi kalau tertidur susunya bisa menutupi hidung bayinya. Jadi sama-sama tidur rupanya. Itu yang kita takutnya. Kadang ya, Bu. udah malam, udah tengah malam, bayinya rewel, ibu sudah mengantuk. Jadi harus diperhatikan juga ya Bu, karena posisi memang menentukan ya Bu, karena kalau posisinya tidak nyaman, bayinya juga terhambat, bisa air susunya terhambat kalau posisinya tidak nyaman. Anak pun merasa tidak puas ya. Tadi juga saya sampaikan setelah ibunya menyusui, kalau memang dia udah selesai, dia akan melepaskan sendiri. Jadi tidak boleh kita memaksakan langsung kita tarik bayinya seperti itu, tidak boleh. Harus dia melepaskan sendiri. Karena akan membuat lecet juga Bu kalau kita tarik, kalau dia memang belum selesai menyusui. Tapi memang kenyang ya Kak Devi ya, sampai lepas sendiri ya. Ada juga misalnya air susunya belum keluar nih Bu misalnya. Terus kita bisa juga buat seperti ini ada gelas bayi, boleh juga misalnya ASI ditaruh di gelas kalau memang dia tidak bisa menyuplai udara, ditaruh di sini ya Bu. Terus kalau misalnya ASI-nya belum keluar, kita peras misalnya gitu kan. Terus kita taruhkan di sini kan yang ini ya Bu, NGT. Jadi bisa untuk merangsang keluarnya air susu, kita taruhkan seperti ini. Ini versi blaster Bu, blender. Kemudian ini kan ASI, gelas ASI. Jadi kita masukkan NGT-nya ke sini, biar yang dibilang biar dia tidak marah ya Bu, karena ASI belum keluar. Jadi dia bisa puas ASI di dalam ini dia menghisap di sini, yang keluar tidak ini. Jadi bisa merangsang ASI untuk keluar juga. Merangsang.
Iya, kalau memang ASINya belum banyak keluar yang baru-baru itu Bu. Baru yang belum keluar ya, jadi boleh dirangsang seperti ini. Atau puting susunya yang nggak keluar, ya Bu, Tenggelam. kurang, bisa juga dirangsang seperti ini. Menarik. Semangat ibu-ibu menghasih. Kebanyakan yang saya lihat pasien-pasien itu dulu dia tidak menyusui dengan benar, mungkin anak pertamanya, kemudian yang kedua kita kasih tahu yang sebenarnya itu insya Allah memang dia eksklusif, ASI eksklusif dia, karena posisinya dia sudah tahu yang benarnya seperti apa. Menarik. Semangat untuk para ibu-ibu yang mengasihi. Tapi kalau ibu bekerja boleh kan? Malah tidak menghalangi untuk memberi ASI kan sebenarnya kan Kak Devi kan kalau ibu bekerja itu? Ya, tidak Bu. Jadi ibu-ibu bekerja bisa untuk memberikan ASI-nya dengan cara misalnya memeras ya Bu, memerah ASI-nya. Misalnya dengan cara misalnya manual gitu, tapi mungkin sekarang ini sudah canggih ya Bu, ada alat-alat untuk memompa ASI yang elektrik. Jadi bisa diperah ASI-nya sesuai dengan ibu, misalnya 3 jam sekali, apa sudah payudaranya penuh bisa memerasnya. Karena sekarang ini kalau untuk manual mungkin agak lambat ya Bu, jadi kalau lebih enaknya pakai yang alat yang elektrik untuk mengumpanya. Kemudian setelah kita perah, bisa kita masukkan ke dalam botol. Misalnya botolnya seperti ini ya Bu, botolnya. Kemudian ini kita bisa buat misalnya hari apa, tanggalnya kapan, kemudian jamnya jam berapa, untuk ASI-nya. Nanti baru kita simpan misalnya di kulkas gitu Bu. Tapi ASI-nya Suhunya berapa Kak biasanya kalau penyimpanan ASI? Penyimpanan ASI kalau di suhu ruangan bisa 2 sampai 4 jam. 2 sampai 4 jam di suhu ruangan ya. Kalau di kulkas yang freezer yang ASI kan, kalau penyimpanan ASI bagusnya tidak dicampur dengan kulkas yang rumah tangga, harus khusus. Kalau freezer yang ini ya Bu bisa 6 sampai 12 bulan itu yang tidak dibuka-buka misalnya gitu ya Bu. Kemudian kalau kulkas yang 2 pintu itu yang freezernya itu 3 sampai 6 bulan. Kemudian kalau yang 1 pintu itu untuk 2 minggu yang untuk di freezer. Itu Bu bisa. Jadi memang tidak dicampur dengan kulkas rumah tangga. Bagusnya khusus untuk kulkas. Jadi sebenarnya untuk penyimpanannya tidak harus botol juga Bu. Sekarang juga ada kantongnya ya, kantong plastik yang ya, plastiknya gitu, bisa juga. Untuk menghalangi ibu bekerja sekarang untuk memberikan ASI-nya. Kan tadi katanya bisa bertahan sampai 6 sampai 12 bulan ya Kak ya? Iya Bu. Terus cara kalau mencairkannya itu gimana Kak? Kan kita mau ngasih lagi ke bayinya. Itu caranya gimana Kak? Caranya kalau misalnya kira-kira bayinya mau menyusu jam berapa, bisa 1 jam lagi ya. Jadi kita bisa ambil yang beku, kemudian kita taruhkan di wadahnya yang berisi air hangat. Kemudian kita taruhkan ASI-nya ke dalam wadah yang berisi air hangat. Jadi ASI ini tidak boleh dimasak. Kita biarkan setelah mencair baru kita kasihkan ke bayinya Bu. Bu, suaranya hilang suaranya. Ada Bu, udah dengar. Ada. Hilang tadi ya Kak. Kan misalnya gini nih, seringnya kita di poli anak, kalau misalnya ada ibu dan bayi yang datang, ibunya
ibunya tuh cerita gini, bayinya awalnya tidak diberi ASI waktu ketika melahirkan, tidak diberi ASI karena dengan alasan ASInya nggak ada. Terus kemudian penghasilan ASInya berkurang nih Kak Depi. Ya. Nah, terus sekarang pingin lagi memberikan ASI, apakah bisa? Terus gimana prosesnya tuh Kak? Relaksasi ya namanya berarti ya? Bisa Bu, dengan cara ini aja Bu, dia harus rajin memberikan ASINya ke bayinya. Bisa, masih bisa, karena dia intinya untuk merangsang ASI keluar itu tadi dia harus mungkin memberikan ASINya, menyusui bayinya. Kalau memang misalnya dia penuh, bayinya sudah kenyang, itu tadi bisa dengan memerah hasilnya kemudian disimpan. Kalau memang penuh misalnya bayinya sudah kenyang, boleh disimpan. Masih bisa. Jadi jangan menyerah gitu ya. Iya Bu, jangan menyerah itu tadi. Jadi dia jangan stres memang. Jadi ada dukungan dari keluarga tadi yang sudah disampaikan sama Nur ya. Memang keluarga paling penting ya Bu. Kadang kan dia mau ASI eksklusif, kebanyakan keluarga yang nggak mau begini begitu ya Bu, kebanyakan seperti itu. Jadi memang dukungan memang harus ada dari keluarga suami ya Bu, karena itu merangsang untuk pengeluaran ASINya, karena kalau memang ibunya stres itu tadi ASINya bisa berkurang. Ini baru 2 bulan, anaknya rewel-rewel terus, neneknya bilang itu gara-gara ASINya sedikit itu, udah dikasih susu aja, sudah selesai berarti eksklusifnya, ya kan Kak? Ya kan? Iya. Justru kadang orang tuanya ya yang risau kalau anaknya, kalau cucunya nangis-nangis kan? Iya, Ya. neneknya ini Neneknya lapar gitu ya. Kasih aja itu ada formula, nggak tambah stres lah ibunya ya kan? Iya. Nah, ibunya tambah stres. Nah, akhirnya tambah tidak ada susunya gitu. Kamu dulu waktu kecil juga diberi. Iya. Iya, jadi memang banyak yang berperan. Baik. Kayaknya sudah lengkap pembahasan kita. Terus sepertinya, apakah ada yang pertanyaan? Kita lihat dulu di kolom komentar. Ada. Bu, masih putus-putus kah, Bu? Bu Esni? Enggak ya, Bu? Iya. Masih putus-putus, kurang jelas. Ya. Dengan. Iya. Ada Dokter Feby lagi menyaksikan, Kak Servin, Kak Resti, Kak Ria, Dokter Hilda selaku Kepala Puskesmas Tiban Baru juga lagi menyaksikan. Wah, sepertinya tidak ada yang bertanya. Sudah tidak ada yang bertanya di pekan imunisasi ASI. Itu pekan imunisasi, pekan ASI nasional ya? 1-7 Agustus ini pekan ASI nasional apa pekan ASI dunia ya? Nasional ya? Nasional kan? Sepertinya sudah cukup jelas karena dari yang nonton juga tidak ada yang bertanya. Sudah dijelaskan bahwa manfaat ASI itu bukan hanya bagi bayinya, bagi ibunya juga. Kandungan ASI memanglah yang terbaik untuk bayi. Sebagus apapun iklan di TV tetap ASI. Hanya saja memang butuh teknik dalam melakukan pemberian ASI agar membuat bayi nyaman dan juga sang ibu nyaman gitu ya. Selain itu juga butuh kecukupan gizinya untuk si ibu ketika kecukupan gizi, dukungan moral, semangat gitu, untuk si ibu ketika menyusui gitu ya. Kesimpulan kita hari ini ya, Dokter Esni ya, kakak-kakak ya. Ada yang mau ditambahkan nggak sebelumnya? Ada pesan? Iya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya sebelum closingnya. Jadi sebenarnya semua wanita yang hamil kemudian
melahirkan, pada dasarnya itu bisa menyusui. Ya, tidak ada kata tidak punya ASI atau tidak ada ASI. Ya. Jadi semua itu bukan hanya faktor faktor makanan saja sih yang mempengaruhi, banyak faktor yang mempengaruhi keluarnya ASI. Di samping asupan makanan, itu yang paling penting lagi adalah kondisi psikis dari ibunya, ya. Kemudian bagaimana perawatan payudara dimulai. Halo? Halo, ya, putus lagi ya. Jadi bukan hanya pada saat setelah melahirkan, tapi perawatan payudara itu memang harusnya dimulai sebelum dia melahirkan, ya. Jadi itu juga membantu untuk mempengaruhi hipofise ataupun kelenjar yang ada di otak untuk mulai memproduksi hormon oksitosin yang nantinya sangat dibutuhkan untuk pembentukan ASI itu sendiri, ya. Nah, kemudian itu jangan lupa, kadang bayi itu disambi maksudnya diselang-seling penggunaan ASI dengan susu formula. Nah, justru yang itu kemudian nanti bisa menyebabkan berkurangnya frekuensi menyusui pada bayi yang berujung pada berkurangnya produksi ASI secara otomatis. Ya, kemudian jangan lupa bahwasannya memerah payudara dengan menghisap payudara secara langsung dari mulut bayi itu memang sangat berpengaruh pada produksi ASI itu sendiri, ya. Karena memang bayi itu ada refleksnya untuk menyusui, ya. Refleks itulah nanti yang saling berhubungan dengan keluarnya oksitosin pada ibu, sehingga produksi ASI akan semakin banyak ketika bayi langsung menyusui dari puting susu ibu, ya. Jadi untuk wanita bekerja terutama, ya, yang mungkin memerah susunya untuk anaknya, itu nanti misalnya sudah sampai di rumah, sebaiknya sesering mungkin anak itu menyusui langsung dari puting susu ibu. Nah, seperti itu, ya. Jadi menggantikan proses keluarnya ASI ketika dia bekerja, mungkin dipompa seperti itu, ya. Nah, jadi itu kan tidak bisa menggantikan fungsi daripada refleks mengisap dari bayi, ya. Jadi semakin sering bayi menyusui, sebenarnya itu akan semakin meningkatkan volume ASI yang diproduksi oleh ibu sendiri, ya. Kemudian mungkin ada obat-obatan tertentu yang bisa mengurangi frekuensi ASI, itu sebaiknya dihindari. Kalau memang tidak terpaksa, ya jangan menggunakan obat-obat tertentu, atau mungkin pilihlah alat kontrasepsi yang tidak mempengaruhi ASI, seperti itu, ya. Karena bayi ini sifatnya manja, ya. Ketika dia menempelkan mulutnya ke puting susu, nah memang secara refleks itu nanti kelenjar-kelenjar payudara itu kontraksi sehingga mengeluarkan ASI, ya, air susunya. Jadi bayi putus lagi, ya. Nah, kemudian dia menelan air susunya, ya. Nah, itu kadang-kadang air susu yang keluar ketika seorang ibu misalnya putus Bu Esni. Tapi kita bisa tarik kesimpulan dari yang Bu Esni sampaikan, memang ya menyusui memang penting, ya. Iya, cukup. Jadi bukan rasanya yang tidak enak, ya, ya. Ini rasanya ASInya nggak enak nih, seperti itu, ya. Jadi bayinya nggak mau menyusu, udah bukan seperti itu, ya, sebenarnya. Nah, jadi bukan karena rasanya tidak enak, ya, ASI itu sama saja, ya, rasanya, ya. Bukan karena rasa tidak enak, tapi mungkin jumlahnya yang berkurang sehingga bayi enggan untuk menyusu. Jadi akhirnya produksi menyusunya berkurang, produksi ASI juga berkurang. Ya, saya itu aja tambahan dari saya. Iya, siap kampanye ASInya. Semangat berjuang lagi. Kak Devi atau Mbak Nur, ada yang mau disampaikan? Ada ini?
boleh sampai ini dong. Boleh Mbak Nur. Ya, biar ada oleh-oleh kita bawa sampai pulang ya. Sedikit sebenarnya pesan buat saya, buat yang lain, buat yakin, yang lagi program tahu sampai detik ini mungkin yang wanita yang tidak diperhatikan sangat mulia bahkan seperti dijelaskan tadi. Meskipun dikatakan secara alami yang mama nenek kita sampaikan secara secara alami, namun kita perlu mempersiapkan karena kita tidak pernah mampu menjamin lingkungan kita yang kita tinggali selalu alami, ya. Banyak ya dokter ya, penyedap, berwarna. Nah, persiapan ini dibuat saat akan mempersiapkan mereka. Saat kita menunggu ucapan selamat, kita udah mulai siap-siap. Setelah kita mempersiapkan kehamilan, mulai dengan mengkonsumsi makanan, mulai dengan mengelola sampai bahkan saat kita hamil. Setelah menyusui selesai, saat menyusui kita mempersiapkan diri untuk anak kita menerima aksi anak dan berlanjut sampai anak kita mampu tanpa kita sebagai orang tuanya sampai bisa terlepas dengan kita pada bayi yang kita kemarin. Sedemikian panjangnya proses dan masalah mulai dari penyakitnya sampai secara nyawa, maka kita tidak berlebihan. Kalau dikatakan bahwa adalah kasih sayang Tuhan yang bermultiplikas. Ada lagi bilang surga hidup dua dan banyak jadi pesannya tetap semangat, yang baik, sedang berusaha, yang sedang atau sedang membutuhkan Allah keikhlasan dibalas dengan sehat, cerdas, dan yang paling penting jadi penyembuhan orang tua pahala kita saat kita tidak mampu lagi dan ngomong atau berkata doa. Itu aja pesannya Bu Lita. Siap, ibumu, saya baru ayahmu. Ya, tapi walaupun ibumu, kita harus menjadi ibu yang baik juga, memberikan hak anaknya. ASI adalah hak anak, ya. Kak Depi ada yang mau dititipkan pesan tentang ASI? Cukup, terima kasih. Kalau sudah menitipkan pesan semua, kemudian di kolom komentar juga sudah tidak ada pertanyaan, maka insan tibar kita dengan tema Pekan ASI Dunia, Pekan ASI Nasional apa Dunia ya, 1-7 Agustus ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Dr. Esmi, Mbak Nur, Kak Depi. Sampai ketemu kesempatan insan tibar selanjutnya dengan tema yang berbeda. Mungkin nanti sama Bu Esmi bahas apa Bu? Kesehatan jiwa kita Bu. Untuk itu terima kasih ya, terima kasih sudah disalin kok. Terima kasih. Sama-sama Bu. Iya, dadah. Untuk sahabat-sahabat sehatnya Puskesmas Tiban Baru, ini sudah selesai insan tibar hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kita ketemu lagi di insan tibar selanjutnya. Ini berarti PR atau tugasnya
Comcast khusus Mas Tiban baru untuk yang Agustus sudah selesai Intan Tibar. Jadi kita ketemunya nanti di September. Temanya apa? Kalau ada usulan silahkan, mau messenger, mau tinggalkan komentar silahkan, atau nanti kita sesuaikan dengan tema-tema kesehatan pada bulan tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Dadah semua, assalamualaikum. Salam. Dadah, sehat-sehat.